curahan kalbu, doa merupakan permintaan atau permohonan kepada Zat yang telah menciptakan alam dan seluruh isinya, di mana seseorang mengharapkan balasan dan pengabulan atas permintaan yang disampaikannya melalui doa. Namun kebanyakan manusia akan berdoa ketika berada dalam keadaan yang sulit sehingga ia terbebas dari masalah yang menimpanya. Namun dalam Islam, seorang muslim diajarkan untuk berdoa dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang, sehingga tidak ada satu hari pun yang dilewatkan tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Doa merupakan salah satu bentuk ibadah yang paling mulia di sisi Allah, dan doa adalah intisari dari ibadah. Berdoa memiliki banyak keutamaan yang bermanfaat bagi muslim yang melaksanakannya dengan hati yang tulus dan ikhlas, disertai kekhusyuan dan keseriusan dalam doanya. Pemirsa Curahan Kalbu, apa saja keutamaan doa? Curahan Kalbu akan membahasnya pada episode ini. Baik, pemirsa Curahan Kalbu yang insya Allah selalu berkah oleh Allah. Seperti yang telah kita saksikan tadi, bahwa doa merupakan satu hal permohonan dari kita kepada Zat yang maha memiliki segala alam ini, untuk supaya permohonan kita itu dibalas dan juga dikabulkan olehnya. Nah, lalu apakah keutamaan doa itu sendiri? Untuk lebih jelasnya kita tanyakan langsung pada narasumber kita pada hari ini. Baik Kiai, nah Kiai, ini doa itu sebenarnya dalam Al-Quran itu apa sih, dan apa sih keutamaannya Kiai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man Allahumma salli ala habibir rahman. Adadan yang kau mengerikan. Pemirsa Curahan Kalbu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang doa itu adalah harapan dari hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, permintaan hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahkan dari berbagai macam bentuk apa yang telah diharap oleh hamba, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada nama-nama al-husna, nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut. Padahal Rabbukum, dan Tuhan kalian berfirman, ud'uuni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku berikan kepada kalian. Dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doa huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam satu riwayat lain baginda Rasulullah bersabda, doa mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Jadi disebut dengan intisari ibadah kalau misalnya ada seseorang melakukan ibadah tetapi dia tidak ada doa, tetapi banyak kekurangan yang dia lakukan. Maka dari itu Rasulullah tambahkan imaduddin. Doa itu adalah tiang agama. Bahwa samawati wal ardi, dan doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Betapa luar biasanya doa yang dihajatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di antara keistimewaan doa dalam sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya itu, doa yanfa mimma yanzil wa mimma yanzil. Doa itu bakal bermanfaat sesuatu yang turun atau yang belum turun. Yang sesuatu yang sudah diturunkan oleh Allah, yang sudah ditakdirkan oleh Allah, yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa tersebut bermanfaat, dan bahkan doa bermanfaat dengan sesuatu yang belum ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebegitu istimewanya doa. Makanya kalau misalnya ada seorang hamba dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia di antara mutakabbir, di antara orang-orang sombong. Kita lihat dalam aktivitas kita sholat berjamaah, terkadang setelah atau bahkan sebelum Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika salam, memang sih sebagian orang membaca doa Allahumma anta salam, tapi sebagian yang lainnya lagi Allahumma anta salam tetapi Allahumma lantas jalan gitu, melantaskan jalannya gitu, bukan malah Allahumma anta salam. Artinya dia keluar padahal dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dia butuh kepada Allah. Kalau misalnya seorang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara ciri hamba-hamba min ibadillahir rahmah, di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kasih sayang, yang sayang, itu di antara tanda hamba tersebut dia banyak berdoa, kasratul doa. Itu dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaman wa lailatan, di siang hari atau di malam hari dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doanya. Bahkan fi halati syiddah wa raha, dalam keadaan sulit atau dalam keadaan nikmat, mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana sebagian orang, kalau dia dalam keadaan butuh dia berdoa kepada Allah, tetapi kalau misalnya sakit dia tidak butuh, dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal hakikat kita seorang hamba selalu doa dan selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajatuna ilaika katsir, hajat kami, kebutuhan kami kepada Engkau ya Allah sangat banyak. Itulah yang telah dipinta oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalaulah saja baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maksum, terjaga dari berbagai macam maksiat, terjaga dari berbagai macam angkara murka dan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diikuti oleh kecintaannya Rasulullah, mereka para sahabat, mereka para tabi'in, mereka para tabi'in, mereka para tabi'in, terus bahkan di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala minal abdal, dikatakan oleh Imam Al-Haddad, di antara para waliullah yang terkelompok dengan abdal, itu selalu lisannya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang paling nikmat kalau misalnya mereka sambil berbicara lewat lisan, tetapi doanya nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling istimewanya lagi, terkadang mereka dalam keadaan tidur, mereka mampu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang soleh tidurnya adalah doa, tapi terkadang kita doanya adalah tidur. Sangat-sangat jauh. Baik Ustaz, perbincangan kita semakin menarik mengenai keutamaan doa nih Ustaz ya. Namun kita akan melanjutkan setelah yang satu ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.